Baik, selamat sore Bapak Ibu pengguna, adik-adik alumni. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Asesor Lamdik dan kami berdua dari Asesor Lamdik. Jadi tugasnya kami sebenarnya di sini hanya memotret apa yang sudah ditulis oleh teman-teman di program studi Tadris Bahasa Inggris ya. Itu adik bisa minta tolong di luar saja ya. Dalam lembar evaluasi diri ya. Jadi saya hanya memotret saja sebenarnya dan minta konfirmasi karena sudah ditulis oleh mereka, kemudian konfirmasi betul apa tidak memang proses yang sudah dilaksanakan. Kami mulai dari pengguna dulu. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Ibu atau Bapak, silakan. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniawanti Adam. Saya dari Lembaga Khusus Bahasa Inggris With English. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Manado. Pak, dengan Kak siapa? Syukri saya. Kak Sukri ya? Syukri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Michael Juna. Saya founder dan CEO dari Lembaga Pendidikan Brilliant Indonesia dan aplikasi portal tryout online jagoje.com. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisnati Suri SPNPD. Saya Kepala SMK Muhammadiyah Kota Bintan. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Syarifuddin Yusuf, sarjana sastra Arab. Saya selaku Kepala Madrasah Aliyah Arafah Kota Bintan. Bapak yang CEO, Pak, siapa? Pak, siapa? Mohon maaf. Saya Michael Juna. Michael. Michael Juna. Baik. Adik-adik alumni bisa memperkenalkan tugasnya di mana sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Windy Grace Tinamon. Windy. Oh, ini. Windy Grace Tinamon. Oke. Sekarang tugasnya di mana? Saya sekarang bekerja di lembaga khusus With English. Lanjut. Nama saya Dan Air. Dia adalah kita. Dea. Saya mengajar di MA Darul Istiqomah. Di MA. Darul Istiqomah. Baik, nama saya Salsa Putri Syaniago. Sekarang saya bekerja di Brilliant Brain Indonesia sebagai staf akademik dan juga sebagai tutor bahasa Inggris. Nama saya Roziawati Kaloso, sekarang bekerja di SMK Muhammadiyah Bintan sebagai guru bahasa Inggris. Berapa lama ya dari sini? 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putri Tari Mangapo. Putri Tari Mangapo. Saya sebagai tenaga pendidik di MA Arafah itu. Baik, terima kasih. Baik, pertama saya mau bertanya kepada pengguna dulu, Ibu Ibu
Pak Sukri, Pak Michael, Ibu Risma, Pak Stan. Ya. Saya ingin kami diberitahu kalau misalnya Ibu dan Bapak pernah diundang oleh IAIN Manado dalam untuk hal apa? Silahkan dari Ibu. Kalau tidak pernah diundang, tidak apa-apa, pokoknya pernah diundang terus untuk dalam rangka apa diundangnya? Silahkan Ibu. Kalau saya belum pernah, tapi kalau saya kesini sendiri untuk beberapa keperluan sering. Oke, belum. Untuk online apa Ibu? Bagaimana? Gimana? Saya belum pernah. Oh, belum pernah diundang. Oke. Bapak. Terima kasih Bu. Kalau saya karena alumni pasca, tentu dari tadi di Bangladesh belum ada alumni pasca, jadi itu kegiatan kampus, bisa ada seminar. Dalam rangka seminar. Iya, biasanya. Oke, next, Bapak. Pak Michael. Diundang, terima kasih. Diundangnya hari ini aja. Oh, baru hari ini. Gitu. Oke. Jadi katanya ada Ya, terima kasih. Terima kasih. Bu. Kalau saya sudah beberapa kali diundang untuk sosialisasi penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan sosialisasi penerimaan mahasiswa. Oh, Kan sekolah kami kan SMK. Jadi lulusan untuk kelas 12 itu biasanya di sosialisasi. Selain kami diundang langsung, juga ada dosen dari sini atau mahasiswa yang mengadakan sosialisasi di sekolah kami. ya untuk itu. Baik. Ya Bapak, silakan. Terima kasih. Kalau untuk Madrasah Alia Arafah, hampir setiap tahun itu kami diundang. Jadi selain sosialisasi, ada juga sempat 2 kali saya sempat menandatangani MOU dengan pihak IAIN terkait lulusan yang ada di IAIN untuk diberdayakan atau diserap di madrasah. Oke, baik. Lanjut dengan alumni, pernah diundang ke sini tidak? Dari nanti saya supaya kayak ini Pak Windy. Untuk saya sendiri pernah waktu penerimaan mahasiswa baru ada juga memberi kayak materi begitu sebagai alumni. Memberi materi. Iya, Materinya apa ya? tentang bagaimana himpunan mahasiswa karena kan saya alumni pernah menjabat jadi himpunan mahasiswa sebagai sekretaris. Jadi saya memberi pengalaman saya kepada himpunan tersebut. Oke, Mbak Dea. Kemudian tapi kalau ada urusan yang habis, Nah, maksudnya diundang oleh ya. Oke, Mbak Elsa. iya. Untuk saya sendiri kebetulan saya merupakan tutor bahasa Inggris tahunan gitu di program matrikulasi kampus. Jadi dari 2016 sampai tahun ini pun saya masih berpartisipasi. Jadi setiap tahun saya Sebagai tutor. Iya, sebagai tutor. Masih. Kalau untuk saya nanti ini diundang. Hari ini. Iya. Oh, baru nanti. Oke, Pri. Kalau dari Putri ada beberapa kali sama sebagai Windy karena alumni dan termasuk dari MTS dan kali ini juga Oke. Kalau diundang untuk misalnya program studi itu mau mendesain kurikulum, ya, tidak pernah diundang, belum. Ya, hanya untuk konfirmasi saja karena bagaimanapun kalau program studi itu membuat kurikulum, dia harus mengundang stakeholder sesuai tidak mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa dengan apa yang nantinya ibu dan bapak pengguna perlukan, ya. Baik. Adik-adik alumni waktu kuliah, Anda pernah mengisi ini enggak kepuasan mahasiswa terhadap performance dosen? Mengisi nggak nanti? Pakai mana? Pakai Google
drive atau pakai instrumen tertulis? Keduanya. Kalau saya itu Iya, kalau saya pribadi tuh seingat saya keduanya. Jadi ada instrumen tertulis dan juga ada berupa buku. Terus kepuasan adik terhadap sarana dan prasarana yang diberikan oleh UIN, ada nggak? Sudah cukup nggak menurut adik-adik? Itu kuesioner apa gitu? Udah pernah nggak? Sarpras pernah atau tidak? Nggak apa-apa, bilang nggak kok, nggak ada yang gini kan, bilang aja kalau memang nggak pernah. Sarana prasarana loh, kalau tadi kan performa dosen ya, kalau sarpras pernah nggak? Oke. Pernah ada kuesioner atau apa yang disuruh isi sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Pendik, oleh pegawai. Pegawai, oke. Kalau menurut adik dari pengalaman yang ditulis, gimana kinerjanya pegawai ini? ya kalau menurut ini sesuai dengan yang diisi kuesioner juga untuk tenaga pendidikannya sudah bagus, karena kalau sementara pengurusan segala macam yang mengenai perkuliahan tenaga pendidiknya cekatan dan sering memberi info juga, jadi menurut saya Ada yang lain? Ada nggak yang punya? Nggak apa-apa kok. Bagian akademiknya Bu judes banget. Nggak. Oke. Ketika adik kuliah berapa kali bimbingan skripsinya? kalau bimbing sendiri 15 kali. Oke, bimbing 15 kali. Dia 16-17 kali, hebat banget. Salsa? Sekitar 12. Masih? Sekitar 10. Putri? Sekitar 12. BA? Punya BA kan ya? Iya. Berapa kali bimbingan BA satu semester? Kalau bimbing Satu kali? sekitar kan setiap semester kan minta tanda tangan, jadi minta tanda tangan untuk pembuatan KRS kan, Ya. jadi KHS juga, jadi selalu setiap semester, jadi terhitung 8 kali. Enggak, maksudnya setiap semesternya berapa kali? Satu kali? Oh, 1 kali salah. Oke, satu kali. Kalau minta tanda tangan ada. Ya. Terus? Kalau dia tiap semester terus ditambah dengan konsultasi judul skripsi. Sebelum-sebelumnya, masa dari semester 1 udah konsultasi? Iya, setiap semester ada konsultasi. Terus nggak selesai-selesai. Semester 1 konsultasi skripsi juga? Ada. Semester 2? Maksudnya tiap semester. Ya, semester 2? Enggak kan? Nah, semester 1, 2 itu berapa kali? Satu kali. Rata-rata satu kali. Nanti konsultasi skripsi beda lagi. Salsa satu kali? Dua. Apa aja? 2 satu kalinya pun kalau Iya, ada masalah ya. iya. Kalau enggak satu kali. Masih. Tidak sama seperti kelas asal sampai 2 kali. Awal semester akhir. Ibu bapak pengguna, bagaimana kalau dari segi etika, disiplin, tanggung jawab, ada 3 hal ini yang ibu bapak bisa berikan kepada kami sehubungan dengan lulusan dari DIN. Silakan dari Pak Sarifudin. Jadi kalau berkaitan tentang etika, disiplin dan tanggung jawab,
alumni khususnya yang ada di Madrasah Al-Arafah itu Ibu Putri ini etikanya baik karena pertama ini adalah alumni juga dari Al-Arafah yang lanjut ke IAIN dan Berapa orang ada di sana, Pak? kalau yang alumni dari sini? alumni dari sini itu 4 orang yang kita gunakan. Keempatnya itu Empatnya bagus-bagus semua. dari segi yang paling bagus di antara ketiga hal itu ketika tanggung jawab disiplin, mana yang paling bagus? Tanggung jawab. Mereka semua bertanggung jawab atas tugas beban yang diberikan oleh pimpinan kepala madrasah. Ya, kalau di sekolah saya ada alumni juga SMK yang masuk di sini, satu orang Ibu Zina Kamuso, guru bahasa Inggris. Berapa orang Ibu? Satu. Ya, karena kan kami kan kalau SMK itu notabene bukan kebanyakan dari U5. EM hanya satu. Ada 2 ya, dengan guru agama sudah lama jadi ASN. Jadi ada 2 tapi yang diundang Ibu Osi. Jadi ketika tadi disiplin, tanggung jawab dan etika itu memang sangat bagus. Bertanggung jawab, kemudian mempunyai etika yang berakhlak mulia, bisa memberikan contoh kepada siswa, kemudian disiplin yang bagus. Ya. Pak Maika, silakan Pak. Oke, terima kasih. Karena Brilliant Indonesia dan JagoUjian.com adalah perusahaan berbentuk PT dan kami sangat profesional. Ketika mereka masuk itu tidak sembarangan masuk karena kita bimbingan premium yang harganya di atas 10 juta. Ya, jadi semuanya melalui tes. Jadi tesnya pun ada 5, harus tes tulis, psikologi itu kita menggunakan instrumen public posting, kemudian tes kejiwaan, kemudian tes mengajar dan tes wawancara psikologi. Kebetulan saya adalah graduate dari psikologi, saya S3 psikologi dan semuanya diukur dengan KPI gitu ya, karena gaji ditawarkan kepada mereka pun juga besar, berbagai bonus-bonus dan juga program reward lainnya, tapi punishment juga ada. Jadi sudah bisa dipastikan kalau tidak memenuhi KPI, salah satunya dari disiplin tanggung jawab dan termasuk dengan salah satu pengukurannya adalah multitasking ya. Jadi sudah dipastikan tidak bisa, kita 3 bulan sudah keluar harus seperti itu. Jadi Mbak Salsa ini ada 2 orang yang kita hire dan termasuk kalau lulus di kami sudah pasti secara kualitas bagus karena kita tidak menerima sembarangan. Ya, jadi bagus. Sampai bahkan saat tadi karena saya puas terhadap kinerjanya, maka saya minta untuk MOU karena kita tidak sembarangan juga minta MOU. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ibu oh iya betul Pak. Pak Sutri ya Pak. Terima kasih. Kami di MA dan Istiqamah juga yang sebagian alumni di Universitas Istiqamah itu ada 6. Walaupun ada yang kalau bahasa Inggris ada 2. Ada yang baru selesai kemarin juga sudah masuk. Kemudian kalau di hari ini kan mulai pembelajaran baru karena dia selesai bulan Juni. Bulan Juni itu sudah masuk di sekolah kami. Ya kebetulan yang mengajar sebelumnya itu lulus PNS di Kanwil. Sehingga kami butuh guru bahasa Inggris dan mereka sekaligus 2 masuk. Walaupun hingga kemarin itu belum selesai, tapi sudah kami panggil mengajar. Dan alhamdulillah mereka ini ternyata siap. Walaupun belum selesai, tapi sudah bertanggung jawab, siap mengajar. Mungkin kalau alumni lain itu belum bisa selesai. Tapi mereka alhamdulillah walaupun belum selesai, tapi sudah mengajar. Kemudian yang alumni lain itu ada yang BI, ada juga yang bahasa Arab. Tapi yang BI bahasa Inggris alhamdulillah. Kalau saya melihat secara umum walaupun belum lama, tapi mereka ini memang disiplin bagus, bertanggung jawab karena
pengerjaan itu harus selesai dan tuntas. Sampai kalau misalnya dalam mengajar itu masih ada anak-anak yang katakanlah habis waktu tak belum paham materi, itu mereka ada bimbingan khusus lagi. Karena kita di Polda itu sampai beberapa jam, bahkan malam itu kita belajar. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau sepengalaman saya dengan Miss Windy sebagai teacher itu, saya bangga sekali, karena di kami memang karena kami lembaga swasta, jadi kepuasan konsumen itu student kami, orang tua itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu, karena it's about business. Jadi saya menjamin bahwa semua orang itu termasuk staff dan teacher itu harus disiplin dalam hal waktu. Kemudian etika itu menurut saya penting karena pasar komunikasi dengan orang tua harus baik, itu juga ada sama Miss Windy. Bertanggung jawab juga, selain karena bobot bekerja di kami itu tidak hanya sekedar mengajar di jadwal mengajar, tapi juga servis di luar kelas. Apakah itu dalam bentuk ekstra kelas atau pendampingan student dalam bentuk lain di luar jam mengajar. Gitu. Jadi kesimpulannya sangat memuaskan. Terima kasih. Ini mungkin ke Pak Michael. Tadi apa namanya Pak? Perusahaannya Bapak. Jadi Instansi Indonesia brandnya brand Indonesia. Jadi kita punya dua perusahaan di situ. Jadi brand itu banyak ngajarnya itu tes persiapan sekolah kedinasan TNI Polri, kemudian Pol, PDN dan sebagainya juga ada yang anak-anak. Tapi pasar kami memang rata-rata untuk kelas atas ya. Dan kami juga tidak hanya mengajar ini, tidak mengajar anak itu, tapi sesbimti, sesbimas, kemudian kalau jantung general juga melalui kami. Jadi kita menjadi translator di Sulawesi Utara. Kita juga berikan dari Papua Barat, Maluku Utara dan sebagainya. Jadi kami pun ada namanya portal jagoja.com. Di situ adalah pengajar brilian itu harus mensuplai soal-soal dan live untuk ngajar secara online. Bukan portal jagoja itu ada bimbelnya, kalau sudah ambil paketnya mereka harus live ngajar. Itu berbasis di mana tuh ya? Ya, kebetulan alhamdulillah sekarang kita udah 4 cabang. Rencana kita memang akan from east to west, jadi dari timur ke barat. Jadi kami sudah ada di Gorontalo, jadi di sini sudah ada 3 cabang. Gorontalo mungkin next kita ke Maluku Utara dan Sulawesi Selatan. Gitu. Jadi seperti Ibu yang masuk ini. Iya, nggak salah. Itu di training dulu ya, karena agak khusus kan? Oh iya pasti, udah pasti. Jadi kita punya sistem training dan kemudian setelah itu mereka juga ada asesmen kinerja dan asesmen di kelas dari siswa itu akan nilai performance mereka, cara ngajar, umurnya, media yang digunakan dan sebagainya. Jadi ada 2, kalau kan masalah ini staff sekaligus mengajar. Jadi di assessment secara kinerja untuk memenuhi KPI kinerja staff dan KPI untuk sebagai tenaga pengajar. Karena tenaga pengajar di sini sebagai staff kita kan punya staff tetap dan staff honorer. Yang satu itu ada pengajar honorer dari sekolah, juga dari kebetulan dihitung ya dihitung di bahasa saya ini juga dari saya itu 2 ya, lulus tesnya 2, jadi penempatannya dihitung. Jadi harus diukur itu Pak, jadi karena itu sangat menentukan reward mereka. Jadi mereka itu terima reward bonusnya setahun 2 kali. Jadi ini menjadi menarik, asesmen 6 bulan dapat, nggak sesuai KPI nggak dapat gitu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Michael. Ibu Hermi Pak. Iya Ibu Hermi, kan di kursusan ya? Ya. Itu per meter
ibu itu apakah punya kewenangan menentukan materinya sendiri atau yang sudah ada disiapkan? Kalau untuk penentuan materi tidak, karena kami sudah punya silabus yang berdasarkan mengacu ke Cambridge dan itu harus sesuai dengan standar CFR. Yang kami pakai silabus Cambridge, kemudian untuk penentuan target lulusan kami menggunakan CFR. Jadi kalau untuk target mengajar harian itu tidak, tapi yang mereka lakukan adalah menyusun lesson plan sendiri berdasarkan target harian. Jadi penempatan siswanya juga berdasarkan CFR ya? Ya. Saya tambahkan Pak, untuk penempatan siswa, jadi memang kami dari awal ada placement test. Jadi anak-anak di kami anak-anak kelompokannya berdasarkan dua hal. Pertama berdasarkan kelompok umur, yang kedua berdasarkan kemampuan bahasa Inggris dasar ketika mendaftar. Jadi ada placement test bahasa Inggris meliputi reading, writing, speaking, listening, vocabulary grammar. Ada semacam kursus untuk TOEFL gitu? Ada, kami ada istilahnya di kami International Examination Preparation Course. Iya. Terus yang ngajar? Iya, semua. Iya. Pernah tuh tes kedua? Ini belum pernah sekolah, iya. Pernah juga ya? Pernah sebelum gabung di kami dia pernah tes. Iya. Ya juga kemarin sempat kasih materi untuk TOEFL kan ini ya, waktu kita ada, kami kebetulan pernah menyelenggarakan TOEFL kerjasama dengan TBI dan IAIN, dia tes TOEFL prediction. Waktu itu Wibi jadi salah satu materi. TOEFL-nya berapa? 495. Ibu dan Bapak pengguna bisa kami beri ini harapan Ibu dan Bapak untuk IAIN sehubungan dengan apakah kerjasama atau Ibu Bapak mengharapkan IAIN bagaimana untuk lulus? Kalau dari saya, kebetulan saya sering berdiskusi dengan Bapak Dekan Pak Ardianto tentang bagaimana seharusnya lulusan bahasa Inggris itu, maksudnya kalau kami dari pasar, istilahnya dari pengguna, apa yang kami harapkan dari alumni bahasa Inggris. Harus diakui Bu Pak bahwa ada beberapa kebutuhan kami yang tidak kami peroleh dari alumni ini terkait dengan teknik mengajar misalnya. Karena mungkin yang diajarkan di kampus itu tidak sesuai dengan ekspektasi kami ketika kami menerjunkan teacher ke dalam kelas. Karena kan pasti beda ya, paradigma mengajar di sekolah dengan paradigma mengajar di tempat khusus itu berbeda. Dan kadang-kadang seperti Windy misalnya, Windy itu harus training sampai 3 bulan supaya bisa fit into the requirements, supaya bisa mencapai ekspektasi kami di tempat khusus, ekspektasi pasar gitu. Jadi, tapi saya senang karena Pak Dekan itu sangat welcome, sering diskusi dengan saya. Apa saran kalau sudah saya sih apakah dengan teaching methodology, apa designing media, or how to use media in language learning, or ya well many things. Yang paling sering saya sampaikan ke Pak Supanto, saya boleh loh dipanggil ke sini untuk sekedar sharing dengan teman-teman mahasiswa gitu. Kalau mengajar di tempat khusus seperti di Miss English itu ada nggak? Udah belum oke. Itu tapi maksudnya beliau sepertinya welcome dengan itu, cuma mungkin waktunya saja belum pas. Dari saya begitu, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Kalau kami di Makassar memang untuk memahami misalnya terutama di bahasa karena kadang-kadang beberapa lembaga sosial yang kemudian agama ini masih kekurangan untuk bahasa Inggris. Kalau di bahasa mungkin kurang bahasa Arab, nah ini betul-betul tentu ke depan. Dan sekarang alhamdulillah di madrasah kami sudah ini dari buka dan alhamdulillah sudah bisa tertanggung semua. Cuma kan kadang ketika dikatakan mungkin ilmunya masih kurang, sehingga barangkali untuk mahasiswa lebih berbanyak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau harapan saya pasti adalah karena kami menginginkan serapan dari IAIN, artinya secara pasar kan bisa bersaing ya. Jadi mungkin penggunaan keterampilan mengajar itu penting supaya kami tidak dikejar oleh jadi kurikulumnya kita
mereka tidak boleh membantu guru sendiri seperti dengan ibu yang tadi. Jadi harus bisa mengabsorpsi apa yang sudah diberikan, sehingga kemampuan teaching practice itu harusnya kalau bisa sudah diajari gitu. Teknik misalnya ada mungkin mata kuliah atau gimana caranya supaya keterampilan ini sudah diserapasang gitu. Jadi kita tidak perlu butuh waktu lama gitu. Sementara kan pasar kami cepat gitu. Jadi kadang ada yang daftar hari ini, besok, karena kami menggunakan sistem kemampuan bisa gitu ya, harus bisa. Jadi tidak juga tergantung dari silatus yang ada, tapi bagaimana, karena kami lebih banyak memang ke penalaran untuk bahasa Inggrisnya gitu. Baik. Ibu? Ya, kalau kami dari sekolah sangat mengharapkan untuk BIN untuk MOU karena di sekolah kami swasta ya, sangat membutuhkan lebih banyak guru. Kalau boleh lulusan BIN yang belum dapat kerja mungkin kurang tahu bahwa sekolah swasta membutuhkan ini, ada semacam MOU sehingga lulusan mereka yang terbaik bisa langsung maksudnya diberikan ke SMK kami, sehingga kami tidak perlu lagi, kalau sudah ada MOU kan sudah tidak perlu lagi mencari guru, sudah disediakan oleh IAIN dengan mahasiswanya dengan lulusan yang terbaik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Bitung, terutama di sekolah kami. Dan kalau boleh untuk mahasiswa, kalau dulu waktu saya di Unima PPL ya, kami sebelum ujian kan ada turun lapangan. Kalau boleh bukan cuma satu yang diturunkan di sekolah kami, kalau boleh lebih banyak lagi dengan berbagai variasi guru pengajarnya, yang cuma bahasa Inggris. Dan itu sangat dibutuhkan. Terima kasih. Bapak, silakan Pak, harapan Bapak. Harapan saya selaku pimpinan madrasah yang pasti mungkin sama dengan harapan user yang ada di depan, di mana untuk meningkatkan jumlah yang bisa diserap di setiap madrasah khusus IAIN ini, karena sudah bisa dibilang kita sudah satu hati, karena beberapa alumni kita itu lanjut ke perguruan IAIN, kemudian diharapkan untuk bisa kembali ke madrasah kita, terutama kayak seperti anak saya aja, saya masukkan di sini khusus bahasa Inggris juga, dengan harapan 4 tahun kemudian bisa kembali lagi ke mengaplikasikan ilmu yang ada di Kota Bitung terutama. Apalagi Kota Bitung ini kekurangan guru-guru bahasa Inggris dengan jumlah tenaga pengajar yang ada yang tidak sesuai dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu pengguna, terima kasih banyak. Mohon maaf harus jauh-jauh memenuhi undangan dari IAIN. Semoga IAIN bisa mewujudkan apa masukan dari Bapak ya. Terima kasih. Baik, sudah cukup saya kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ya. Kami terima kasih. Ya, bisa. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih. Dapat ini enggak Pak? Ada pelayanan magang kependidikan enggak di sini? Bagaimana magang, bagaimana menulis artikel ilmiah, bagaimana ada nggak pelayanan yang diberikan oleh BIN, terus bagaimana menjadi seorang guru yang profesional gitu. Ada seperti seminar-seminar Enggak, bukan seminar. Pelayanan yang diberikan oleh BIN, misalnya ada pusat pelayanan pembuatan artikel ilmiah gitu, misalnya atau academic writing atau teaching methodology gitu.
Ada pernah ikut ke tempat layanan itu, oh saya ini bisa dibimbing sekian kali bimbingan, pernah enggak? Unit pengembangan bahasa yang sebelum masuk ke ini kan mahasiswa itu selalu ada matrikulasi. Oh enggak, itu kan untuk matrikulasi, untuk ini magang tentang kependidikan gitu. Pelayanan tentang bagaimana nanti kalau kamu BBL sebaiknya kamu gimana ya, ini ada pusat layanannya mereka. Nggak ada nggak apa-apa bilangnya kalau memang enggak. Ada nggak ada ya, pasti takut ngomong nggak ada ya. Kalau pelayanan seperti itu kami yang datang langsung ke Kaprodi atau dosen-dosen. Oh, tapi kan ke Kaprodi atau dosen ya. Nggak ada pusat layanan. Pak Is ada pertanyaan ke mahasiswa? Ya. Kalau di sini ada nggak seperti tadi Ibu yang dibilang, kalau di kami ada istilah UPT bahasa misalnya, yang misalnya itu banyak layanan ya, dan misalnya kita dilatih untuk bagaimana dapat skor TOEFL yang bagus, yang baik, itu nggak pernah ada pelatihan gitu. Kayak seminar kelas 9 Dia pelatihan. Jadi istilahnya itu layanan khusus yang diberikan ke mahasiswa untuk supporting akademik gitu ya. Biasanya langsung bertanya, ada dosen. Oh gitu, langsung dosennya. Tidak berupa unit yang menangani. Jadi selain mata kuliah yang diikuti sampai selesai, tidak ada semacam kegiatan-kegiatan pengembangan yang lain. Kecuali tadi itu mahasiswa pasti ada yang lembaga ini ya, mulai dari HMJ, apa namanya sekarang HMPS ya. Iya, HMPS. Tapi yang lain-lain ada pengkaderan juga. Iya, yang himpunan mahasiswa itu. Kalau di sini yang kaderan apa ini? HMI itu. Oh, organisasi ekstra. Nah, itu juga. Enggak, Pak. Enggak ya? Memang cuma intra. Intra. Kalau nggak ada. Mungkin mau cepat selesai ya. Tapi tetap ikuti organisasi intra sih, karena ada organisasi intra. Senat, Dema, Tapi tidak menghambat studi. Cepat. Tetap masa studi. Kalau pribadi Windy pernah menjabat jadi senat mahasiswa Fakultas Kerja, jadi sekretaris. Alhamdulillah tidak menghambat. Sudah? Oke, terima kasih adik-adik ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Sukses selalu untuk kalian semua. Ya.